Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dhamma Inspirasi. Kali ini kita kembali lagi berbincang santai bersama Ibu Profesor Tuti Anggraini PhD. Nah, mungkin bahasan kita kali ini mengenai food packaging. Nah kan Bu, setelah pangan itu diolah dan menjadi suatu produk, itu pasti perlu dikemas ya Bu ya. Selain sebagai wadah, tentu untuk menjaga makanan ini tetap awet gitu Bu. Nah, sebaiknya packaging yang baik untuk makanan itu yang seperti apa Bu? Ya, jadi dalam mengemas produk, jadi tergantung jenis produknya ya. Jadi apalagi sekarang ini kan semakin banyak teknologi ya nih, jadi semakin banyak juga jenis-jenis kemasan yang bisa kita jadikan pilihan. Jadi kalau misalnya untuk minuman itu tidak hanya di botol sekarang, tidak hanya di botol, tidak hanya di minuman kaleng, tapi juga udah bisa seperti dalam plastik, seperti pouch yang untuk produk-produk yang non minuman gitu. Nah, jadi kemudian kalau untuk kemasan kue ada ya dari plastik, ada yang berbahan. Jadi ada dua ya. Jadi ada yang fleksibel dan ada yang tidak fleksibel. Kan ada yang kaku ya, rigid. Jadi mungkin yang kaku ini harapannya produk yang di dalamnya tidak gampang rusak. Nah, begitu. Kemudian ada yang fleksibel. Jadi fleksibel ini contohnya misalnya seperti permen, kan itu keras ya, jadi tidak akan terpengaruh kalau dia tergoncang-goncang. Kadang-kadang juga kalau untuk kadang-kadang misalnya katakanlah chips, potato chips gitu ya. Jadi potato chips itu kan kadang kan dari plastik juga, tetapi kemasannya dibikin sedemikian rupa agak menggembung ya, jadi tidak terlalu merusak juga, tidak hancur di bagian dalamnya. Jadi kemudian terutama sekali tentu saja kemasan itu harus bisa melindungi produk yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana ketahanan dari suatu produk itu juga bergantung kepada jenis kemasan yang kita gunakan Jadi itu yang harus disiasati ketika kita mau mengemas produk gitu. Jadi kita harus tahu, jadi dengan jenis kemasan ini produk kita akan tahan berapa lama. Jadi karena sejatinya kemasan-kemasan itu dibikin, apalagi plastik ya, jadi itu dibikin permeabilitas terhadap uap air, terhadap gas-gas itu tetap ada gitu. Jadi bukan sama sekali tidak bisa dilalui gas atau air, tetapi meskipun dia plastik, dia tetap saja permeabel terhadap gas, terhadap air gitu. Jadi untuk menjaga, salah satunya adalah untuk menjaga dari produk yang ada di dalamnya. Semakin bagus kemasannya, itu semakin awet juga makanannya itu ya. Nah, untuk informasi yang perlu dicantumkan di makanan ini bagaimana Bu? Kan biasanya produk ini jangka waktu yang panjang gitu Bu. Jadi perlu beberapa informasi yang ada di kemasan itu. Nah, itu bagaimana Bu? Jadi itu salah satu kegunaan packaging ya, kemasan. Jadi salah satu gunanya adalah untuk memberikan informasi terhadap produk yang ada di dalamnya. Mungkin selain juga untuk eye catchingnya juga perlu itu sebenarnya nih. Jadi warna-warni, jadi kan orang lebih tertarik gitu ya. Nah, kemudian salah satu untuk memberikan informasi ya. Informasi yang penting itu pertama mungkin untuk label halal ya, kehalalan produk. Itu perlu ya. Jadi apakah produk ini sudah ada label halalnya atau belum ya. Jadi itu harus dicantumkan itu ya. Jadi kalau halal akan ada logo halalnya di situ. Kemudian ada waktu expirednya. Jadi expirednya kapan, waktu produksinya kapan gitu. Kemudian ada tentang informasi nilai gizi. Ya, tentang informasi nilai gizi. Jadi ada kemudian misalnya karbohidratnya berapa, energinya yang dihasilkan berapa gitu ya, gulanya berapa, informasinya ada. Kemudian komposisi juga salah satu yang penting ya. Komposisinya ini terdiri dari apa saja gitu. Kemudian mungkin faktor lain yang ditampilkan di situ. Misalnya ada PIRT, misalnya PIRT, jadi izin dia mengedarkan izin edarnya. Seperti itu ya. Nah, tadi ada informasi nilai gizi. Nah, biasanya kan Bu, kalau orang membeli itu tidak selalu melihat gizinya, karena kadang terlihat dari kemasannya menarik, udah langsung beli, padahal itu bisa jadi tinggi gula atau bagaimana kan Bu. Nah, seharusnya bagaimana bijaknya kita memilih produk tersebut Ibu?
Jadi itu kan tergantung produknya ya. Iya. Jadi makanya kita sebagai konsumen itulah gunanya informasi tadi. Jadi kita bisa lihat ini kandungan gizinya apa saja Iya. yang ada di dalam produk. Ya, apakah dia gulanya tinggi, apakah proteinnya tinggi, ataukah seratnya tinggi. Nah, itu harus kita perhatikan memang. Jadi kita harus juga mempelajari lah tentang gizi gitu ya, apa Iya. yang diperlukan. Tapi tentu saja ini juga sesuai dengan produk ya. Iya. Nah, makanya kadang-kadang ya ketika kita bicara tentang permen misalnya, permen itu kan yang biasanya kan kandungan gulanya tinggi. Iya. Ya, tapi kan tidak semua permen yang kandungan gulanya tinggi, ada juga yang dibikin permen itu rendah kalori atau permen Bebas zero sugar, Iya. bebas gula. Iya. Iya. Itu berarti benar tanpa gula gitu ya, Bang? Iya benar tanpa gula. Jadi dia tidak ada gula di situ, cuman ada pemanis selain gula. Jadi energinya itu lebih rendah dibandingkan ketika kita menggunakan gula. Jadi biasanya energinya itu setengahnya, Iya, iya. kalorinya itu setengah dari kalau kita menggunakan gula biasa. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Iya. Kemudian satu lagi, Hani mungkin Ibu tadi lupa. Jadi salah satu mungkin yang harus ada di kemasan itu mungkin informasi mengenai bagaimana cara kita mengkonsumsi produknya. Iya. Apalagi itu dimasak atau diapakan ya, Bu ya? Jadi contohnya misalnya jus-jus ya. Iya. Jus itu kadang-kadang kan ada di luarnya dikocok dulu sebelum dikonsumsi ya. Iya. Jadi karena kalau jus itu kan dia ada terdiri dari serat-serat ya. Kalau yang jus itu alami, Iya. tentu saja dia berdasarkan dari serat-serat. Jadi serat itu dia akan mengendap lama-kelamaan. Jadi untuk mengkonsumsinya harus kita kocok terlebih dahulu, kemudian kita konsumsi. Atau kalau produk misalnya teh atau kopi ya, itu kan ada informasi suhu berapa harus kita seduh, iya, berapa iya. lama harus kita seduh, berapa air yang harus kita gunakan untuk satu sasenya. Iya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Salah satunya di dalam informasi di dalam label atau kemasan. Nah, kira-kira begitulah informasi yang mesti ada di dalam food packaging. Dan itu bisa kita lihat kandungan apa yang terkandung di produk tersebut. Nah, itu sebaiknya juga kita lebih bijak dalam memilih makanan itu sendiri ya, Bu. Untuk kesehatan kita juga. Nah, mungkin sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.